Ya pemirsa, sudah lebih dari 30 hari David Ozora terbaring di rumah sakit akibat dianiaya oleh Mario Dandi CS. Kondisinya membaik namun belum sepenuhnya normal. Keluarga pun mengapresiasi penyidik yang telah serius dalam menangani kasus ini. Dan yang terbaru pemirsa, kuasa hukum keluarga David berencana menyambangi Polda Metro Jaya untuk mengkonsultasikan sejumlah hal terkait dengan kasus ini. Pertanyaannya, seperti apa perkembangan dari proses hukum yang sedang berjalan ini? Kita akan bahas lebih dalam. Kembali terhubung bersama kami Muhammad Hamzah selaku kuasa hukum David Ozora. Assalamualaikum, selamat sore Bang Hamzah. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Fani. Baik, kondisi Bang Hamzah baik-baik saja ya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum saya masuk ke topik terkait dengan bagaimana proses hukum dan kemudian juga langkah dari kuasa hukum klien Anda sendiri, Bang Hamzah, kondisi dari David sekarang saat ini hari ini seperti apa? Kondisi David masih sama seperti kemarin. Untuk motoriknya sudah mulai merespon dan sudah membuka mata, bisa makan, tetapi untuk tingkat kesadarannya yang belum ada. Sehingga kita masih ada beberapa proses terapi yang dilakukan oleh dokter untuk merespon agar kesadarannya segera pulih. Oke, untuk tingkat kesadaran ini menurut diagnosa dokter berada dalam level seperti apa Bang Hamzah? Kalau untuk tingkat kesadaran bukan kapasitas saya buat jawab, nanti juga pihak rumah sakit akan mengadakan rilis terkait kondisi David terkini. Oke, baik. Belum mencapai ekspektasi, tetapi ada perbaikan dibanding hari-hari kemarin, begitu ya Bang Hamzah ya? Benar. Baik, Bang Hamzah, informasi terbaru yang kami terima juga ayah David, Jonathan Latumahina, mencabut pemberian maaf kepada para pelaku. Ini bisa dijelaskan dari awal ketika memberikan maaf itu motifnya apa atau kenapa tadinya memberikan maaf sampai dengan saat ini kemudian mencabut pemberian maaf tersebut? Sebenarnya gini, Bapak Ananda David itu, sahabat Joe itu belum pernah memberikan maaf langsung kepada para pelaku. Karena para pelaku pun belum pernah berjumpa dengan sahabat Joe. Nah, terkait yang dicabut itu, sahabat Joe pernah menulis status di sosmed terkait memaafkan. Memaafkan di sini dalam konteks memaafkan secara manusiawi ya. Karena kan kita tahu untuk proses seperti ini jalan terbaik untuk berdamai dengan diri sendiri, yaitu dengan memberikan maaf. Nah, kalau konteks kemarin sahabat Joe menarik ucapan maafnya karena tidak mau permintaan maaf atau penerimaan maaf yang telah diberikan digunakan oleh para pelaku untuk meringankan perbuatan penganiayaan berat tersebut nanti di persidangan. Seperti itu sebenarnya Mbak Fani. Baik. Bang Hamzah, saya masih ingin gali lebih lanjut, tetapi kita tahan dulu ya dialognya sebentar. Saya akan ajak Anda dan juga pemirsa, kita saksikan konferensi pers dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait dengan persiapan mudik Lebaran tahun ini. Pemilihan itu menggunakan Verizi. Verizi adalah satu tools untuk membeli tiket penyeberangan, dan kita lagi akan membedakan harga mereka yang memesan lewat online dengan mereka yang menggunakan langsung. Tapi ini belum kita putuskan. Kita sedang melakukan satu diskusi lebih lanjut dengan berbagai stakeholder. Mereka yang menggunakan langsung, tapi ini belum kita putuskan. Kita sedang melakukan satu diskusi lebih lanjut dengan berbagai stakeholder. Terakhir berkaitan dengan mobil barang, karena kita tahu bahwa di jalan-jalan tol itu jalan arteri relatif mempunyai kapasitas menurun dengan adanya mobil barang 3 sumbu.
Satu, kecepatannya menurun. Yang kedua, volumenya nggak melakukan terjadi suatu penyempitan. Oleh karenanya, kami akan umumkan hari-hari apa saja yang tidak boleh menggunakan jalan-jalan yang ditetapkan. Yang dikecualikan itu adalah BBM, BBG, hewan ternak, pupuk, hantaran uang, bahan pokok termasuk sayur mayur, sepeda motor, mudik atau balik. Lalu satu lagi yang tadi kita diskusikan adalah makanan minuman. Tetapi kita kasih catatan, mereka boleh berjalan tapi tidak boleh menggunakan truk 3 sumbu. Jadi mereka harus menggunakan, kalau bahasa sehari-hari adalah truk ankle ya, yang dengan 2 ban, dan kita akan assessment atau lihat kalau dia itu overload, maka kita tidak boleh berjalan. Mengapa kita lakukan demikian? Truk kalau overload itu kecepatannya kurang dari 60 km. Nah tentu melakukan perjalanan itu melambat. Pak Presiden juga memberikan catatan kepada kami bahwa, dan juga Pak Kapolri mengusulkan bahwa tidak saja berkaitan dengan jalan tol, tetapi juga jalan arteri kita manage. Pak Kakor Lantas dan Pak Kapolri menjelaskan bahwa bis yang ke Semarang atau ke Solo dan juga ke tempat lain, untuk meningkatkan kapasitas mereka tuh harus balik lagi ke Jakarta. Nah oleh karenanya arteri ini selain digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang lain, kita gunakan untuk bis yang kembali ke Jakarta. Namun demikian Pak Presiden sangat serius memberikan catatan. Satu berita baik lain yang kemarin sudah sempat saya sampaikan kepada rekan-rekan media, itu adalah berfungsinya jalan tol Cisadau dari Bandung ke Kertajati tanggal 15. Tentu policy tentang fungsional ataupun efektif berada di kewenangan Kementerian PUPR, tetapi fungsional hampir bisa dipastikan. Tentu nanti ada dinamika mundur 1-2 hari, tentu akan ada. Apa hubungannya dengan Kementerian Perhubungan? Kita tahu Kertajati selama ini relatif kurang mendapat satu traffic. Sejak awal Bapak Presiden memerintah menugaskan pada saya, pada Menteri Perhubungan, untuk mendukung Kertajati ini bisa menjadi satu alternatif daripada bandara internasional. Dan kita tahu juga bahwa Jawa Barat hanya mempunyai Bandung, Husen, tetapi pendek. Nah sekarang ini Kertajati dengan panjang kurang lebih 3.000 meter, dan kemarin dibuktikan bahwa pesawat kargo Antonov bisa mendarat di sana. Sehingga tadi Pak Presiden menginstruksikan, konsisten dengan awal pemerintahan di mana saya ditugaskan, untuk memikirkan bagaimana Kertajati ini bisa efektif dan bisa mengurangi loaded daripada Soekarno-Hatta. Rekan-rekan wartawan juga tahu bahwa jumlah penerbangan di Soekarno-Hatta itu sudah mendekati sama seperti sebelum COVID. Kurang lebih 1.100 atau 1.200 pergerakan. Tetapi bedanya sekarang ini okupansinya lebih tinggi. Nah, sehingga Soekarno-Hatta itu pada titik tertentu yang maksimal, dan Bapak Presiden juga memerintahkan bahwa aktivitas Kertajati ini menjadi satu tambahan bagi mereka yang keluar negeri, bagi mereka yang mengangkut barang, juga bagi mereka yang akan umroh. Berita baik juga bahwa
Menteri Agama tadi juga sempat berdiskusi, sudah memastikan bahwa Kertajati akan dipakai untuk haji. Saya sempat ke Arab Saudi dan disambut dengan baik oleh Menteri Haji dan Umroh dan Menteri Transportasi, dan GAKA itu. Iya, selain bentuk persiapan mudik untuk Lebaran tahun 2023 yang rencananya atau sedianya akan jatuh pada tanggal 22 hingga 23 April mendatang, pemirsa, tadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi juga menjelaskan Bandara Kertajati di Jawa Barat lebih tepatnya sudah bisa digunakan terutama untuk penerbangan bagi para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh di tahun ini. Sebuah kabar baik tentunya supaya bisa memecah dari embarkasi embarkasi keberangkatan para jemaah umroh yang tersebar di seluruh Indonesia lebih tepatnya. Selain itu juga untuk mudik Lebaran tahun ini di tahun 2023 juga kesiapan infrastruktur pendukung seperti jalur atau jalan tol juga telah disiapkan oleh pihak kementerian supaya perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini bisa berjalan sama lancarnya atau lebih lancar dibanding Lebaran tahun 2022 yang lalu. Ya, pemirsa, kami masih tersambung dengan Muhammad Hamzah selaku kuasa hukum David Ozora. Bang Hamzah masih bersama kami ya? Halo. Baik, Bang Hamzah, kita masuk kepada langkah hukum yang mungkin akan dijalankan oleh tim kuasa hukum terkait dengan... Mbak Fani, suara. Iya, oke. Bang Hamzah, suara saya sudah cukup jelas? Bang Hamzah? Oke, kembali mungkin ya kita akan perbaiki Suara Mbak sambungan. Fani enggak terdengar. Oke, baik. Kita akan coba perbaiki lagi kembali hubungan sambungan Zoom bersama dengan Muhammad Hamzah selaku kuasa hukum David Ozora. Oke, saya akan coba panggil lagi Bang Hamzah. Oke, Mbak. Oke, baik. Mbak Fani. Baik, Bang Hamzah mungkin bisa kembali dielaborasi terkait dengan sikap dari Bapak David Jonathan Latumahina. Tadi Bang Hamzah sempat mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada itu namanya pemberian maaf karena dianggap ini adalah langkah dari pihak para pelaku, kuasa hukum para pelaku juga untuk bisa meminimalisir hukuman atau vonis yang nantinya akan dijatuhkan dalam persidangan, seperti itu maksud Bang Hamzah? Benar, Mbak Fani. Jadi kan gini, kenapa mereka terus mengejar permintaan maaf dari korban, dari keluarga korban? Karena kan permintaan maaf dan penerimaan maaf itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk hal-hal yang meringankan terhadap para pelaku. Nah, hal itulah yang tidak mau terjadi oleh Ayahanda David dan kita semua. Jadi kita tidak mau itu penerimaan maaf dari mereka oleh kita itu dijadikan pertimbangan untuk meringankan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan. Seperti itu aja sebenarnya, Mbak. Oke, nah kalau misalnya untuk tim kuasa hukum sendiri menilai apakah sikap dari atau katakanlah proses hukum yang dijalankan oleh penyidik Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini sudah sesuai dengan aturannya, cukup gerak cepat, cukup tidak tebang pilih seperti itu. Mengingat kan ada beberapa informasi sebelumnya ya katanya sempat ada kong-kalingkong di belakang terkait dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan khususnya untuk si Mario Dandi. Oke, kita sangat mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, terutama untuk pelaku anak. Kan kita juga sudah saling mengetahui bahwa sudah P21. Dan untuk pelaku dewasa, yaitu tersangka MDS dan S, berkasnya juga sedang disempurnakan dan akan dilakukan tahap kedua. Ya, kita sih terus berharap agar proses ini segera cepat selesai dan nanti persidangannya juga cepat selesai karena hal itu sangat membantu untuk dukungan psikologis terhadap keluarga korban. Baik, Bang Hamzah, ini kan tadi sudah disebutkan bahwa memang proses hukum yang dijalankan oleh penyidik Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini sudah sesuai dengan aturannya. Cukup gerak cepat, cukup tidak tebang pilih seperti itu. Mengingat kan ada beberapa informasi sebelumnya ya katanya sempat ada kong-kalingkong di belakang terkait dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan khususnya untuk si Mario Dandi.
Informasi juga katanya pembisik atau pemberi informasi tersebut bukan hanya AG. Kemudian juga ternyata Mario Dandi Satrio ini juga menyebarkan beberapa video seperti itu ke teman-teman lain di luar circle-nya dia. Mario Dandi, kemudian Shane Lucas dan juga AG yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Apakah menurut Anda masih perlu saksi-saksi ini didalami keterlibatannya? Siapa-siapa saja yang terlibat antara circle dari Mario Dandi Satrio tersebut sehingga juga ada kemungkinan penambahan kembali tersangka? Oke, untuk siapa-siapa yang akan diperiksa itu kewenangan penuh penyidik dan kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jika memang dalam penggalian informasi terhadap saksi-saksi atau fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan tersebut dan ada penambahan tersangka, itu hak dan kewenangan penuh penyidik. Kita sangat mengapresiasi jika memang ada pihak-pihak lain yang belum terungkap dan akan diungkap oleh penyidik. Dan jelas peranannya seperti apa. Seperti itu Mbak Fani. Oke. Bang Hamzah, kita masuk kepada sistem peradilan atau persidangan anak yang memang berjalan lebih cepat dibanding sistem persidangan dewasa atas Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Sedikit lagi AG akan atau berkas pemberkasannya sendiri sudah masuk P21. Kita tinggal menunggu waktu persidangan anak ini akan dilanjutkan. Apa ekspektasi Anda atas persidangan yang berjalan atas AG ini? Persidangan untuk pelaku anak tersebut memang prosesnya itu lebih cepat. Dan ini sudah P21, kemungkinan minggu depan berkasnya sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, harapan kami dari kuasa hukum korban agar majelis hakim dapat memperhatikan peranan masing-masing dan menghukum sesuai dengan kapasitas perbuatan para pelaku tersebut. Dan ini kan jadi yang awal dihukum yang turut serta, pelaku anak turut serta sebelum pelaku utamanya dilakukan di persidangan. Kami berharap ya persidangan ini dapat berjalan secara fair walaupun kita memahami bahwa persidangan untuk pelaku anak itu dilakukan secara tertutup. Jadi orang yang tidak terlibat itu tidak boleh menghadiri persidangan tersebut, apalagi awak media. Karena untuk pelaku anak, persidangannya memang tertutup. Terakhir mungkin, Bang Hamzah, ekspektasi mungkin dari keluarga David, terutama dari sang ayah, Jonathan Latumahina terhadap bagaimana proses hukum ini akan berjalan, dan tentunya vonis yang nanti akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Adakah kemungkinan bisa meringankan dari para pelaku? Seperti apa ekspektasinya lagi? Nah, kalau untuk dari ayahanda Ananda David, memang dia tuh pengen para pelaku ini dihukum setimpal sesuai dengan peranannya masing-masing. Kalau bisa seberat-beratnya. Nah, kalau harapan dia sih pernah bicara ke saya akan hadir di persidangan dan akan memantau langsung persidangan untuk para pelaku terhadap anaknya tersebut. Jadi dia berharap majelis hakim itu memperhatikan secara fair dan bagaimana jika apa yang dialami oleh dirinya dialami oleh mereka semua, yaitu anaknya menjadi korban penganiayaan berat yang sampai 30 hari masih dalam keadaan kritis. Seperti itu Mbak Fani. Baik, harus seadil-adilnya sesuai dengan bobot dari kejahatan masing-masing ya, yang pihak-pihak yang terlibat ini. Benar. Baik, Bang Hamzah. Baik, Bang Hamzah, kita harapkan seperti itu. Semuanya sama di mata hukum, semuanya memang harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Terima kasih Bang Hamzah sebelumnya atas waktunya, karena durasi kita sudah habis. Kita terpaksa sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Sehat selalu Bang Hamzah. Selamat menjalankan ibadah puasa ya di Ramadan tahun ini. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi Pemilihan Umum menambah memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu. Penambahan memori banding ini dilakukan merupakan bantahan terhadap pernyataan janggal dalam putusan PN Jakarta Pusat. Konferensi pers ini kami akan mengadakan rapat teknis dengan Partai Prima, ya. Rapat teknis dengan Partai Prima, kami berencana akan membuka akses silon kembali, ya, sipol, membuka akses sipol kembali yang kemarin sempat ditutup karena memang tahapan
verifikasi partai politik telah selesai. Hari ini kita akan buka kembali dan kami juga akan menjelaskan teknis pelaksanaan, penyerahan, persyaratan pendaftaran partai politik perbaikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Bawaslu yang insya Allah kami akan terima dalam rentang waktu maksimal ya, karena dalam putusan Bawaslu bahasanya paling lama 10 kali 24 jam. Sementara itu Presiden Jokowi membuat aturan agar para pejabat dan ASN tidak melakukan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan. Pihak istana buka suara setelah arahan larangan bukber ini dikritik oleh publik. Presiden Joko Widodo meminta pejabat dan aparatur sipil negara tidak mengadakan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan. Arahan Jokowi tersebut tertuang dalam surat Sekretariat Kabinet tentang arahan penyelenggaraan buka puasa bersama dan diteken oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam surat ini dijelaskan alasan larangan buka bersama karena saat ini penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi menuju endemi. Larangan Jokowi agar pejabat dan ASN tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama menuai sorotan. Publik mempertanyakan keputusan Jokowi. Di saat PPKM telah dicabut, konser nasional dan internasional memenuhi ruang-ruang publik hingga meriahnya pesta pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Kemensetnek Pramono Anung memberikan penjelasan. Larangan bukber hanya dikhususkan kepada pejabat dan ASN, sementara publik diperbolehkan mengadakan buka bersama. Saat ini, aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Kementerian Dalam Negeri tengah mempersiapkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari surat Sekretariat Kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa larangan buka bersama bagi pejabat dan ASN adalah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, khususnya terkait penyebaran COVID-19. Menurutnya, kumpul-kumpul anggota Dewan di Kompleks Parlemen juga dibatasi dengan sebagian anggota hadir secara fisik dan sebagian hadir secara virtual. Ya, sebenarnya karena mengikuti mekanisme di DPR saja, bahwa hari Jumat itu adalah hari untuk para anggota Dewan. Kalau Kamis hari fraksi, hari Jumat itu biasanya ke dapil. Nah sehingga nanti kalau kemudian dipaksakan hasilnya tidak maksimal, sehingga kemudian dicari oleh komisi teknis mendapatkan tanggal 29. Dan itu kita harapkan memang berjalan dengan seperti yang direncanakan. Yang akan digali nanti di dalamnya ada spesifik apa? Kalau soal yang digali dan soal spesifik mungkin nanti bisa dicek atau dimonitor saja di komisi teknis pada saat nanti pelaksanaan, karena saya juga belum tahu persis mengenai poin-poin yang akan digali. Kalau soal larangan buka bersama buat ASN pejabat, Pak? Ya kita lihat bahwa alasan dari pelarangan itu adalah masa transisi dari pandemi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM membuka layanan hotline pengaduan bagi para pedagang pakaian impor bekas yang terdampak atas kebijakan larangan praktik thrifting. Langkah ini dilakukan sebagai solusi bagi para pedagang pakaian bekas ilegal untuk beralih usaha menjual produk lokal. Pemerintah tegas melarang aksi jual beli pakaian, sepatu, serta barang impor bekas di dalam negeri. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki memastikan pihaknya membuka hotline bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor atau barang ilegal untuk beralih menjual produk lokal. Langkah ini dilakukan pemerintah sekaligus melindungi para produsen UMKM tekstil dan pakaian jadi di tanah air.
Jika hal ini dibiarkan, disebutkan Teten tak hanya membunuh para pedagang pakaian lokal, melainkan membunuh ekosistem produksi termasuk berdampak pada pekerja di sektor tekstil. Untuk itu, larangan penjualan pakaian bekas impor ilegal ini dilakukan guna membela UMKM nasional dari penyelundupan pakaian bekas. Nanti pakaian bekas ini, karena ini ilegal, ditarik, pastikan ada produk lokal yang akan mengisi market itu. Ya, kita juga akan menyiapkan itu. Ya, bagaimana alih usahanya nanti dengan Pak Mendak. Saya udah ketemu dengan para pelaku UMKM lokal. Mereka siap kok mengisi itu. Mereka kan sekarang nggak bisa bersaing karena produk dari luar itu kan ilegal semua, kan pasti murah. Sebagai antisipasi tutupnya para pedagang thrifting, hotline Kemenkop UKM disebutkan Teten merupakan salah satu solusi pemerintah bagi pedagang yang selama ini menjual pakaian bekas impor untuk beralih usaha. Sedangkan untuk langkah penutupan pasar atau bahkan impor langsung pakaian bekas impor ini dipandang merupakan wewenang Kementerian Perdagangan, Kepolisian, hingga Bea Cukai. Ya, sementara itu antisipasi tutupnya pelaku usaha jual beli produk impor bekas, Kementerian Koperasi dan UMKM juga telah menyiapkan langkah memfasilitasi penjualan produk baru dengan dibantu pembiayaan perbankan lewat kredit usaha rakyat. Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rahman menambahkan, Kemenkop UKM akan menggandeng sejumlah bank himbara agar bersedia membantu akses pembiayaan perbankan untuk keberlangsungan para pelaku usaha pakaian jadi. Selain itu, Kemenkop juga akan menggandeng produsen pakaian lokal yang sudah dikurasi oleh pemerintah melalui kerjasama dengan asosiasi e-commerce. Pemerintah juga dengan tegas mengambil sikap akan melakukan take down para penjual pakaian bekas impor baik di platform digital hingga akun media sosial demi melindungi industri pakaian jadi dan tekstil dalam negeri. Kita sudah siapkan hotline. Kalau mereka butuh dukungan, tadi salah satu program kita adalah membantu mereka mengalihkan penjualannya. Jadi mereka bisa menjual produk-produk lain, produk-produk UMKM yang tidak kalah menariknya karena sudah kita kurasi produknya. Dan juga kita juga menggandeng perbankan untuk membantu pembiayaan mereka. Kalau mereka kesulitan pembiayaan, maka kita siapkan pembiayaan. Bahkan ada program yang kursus super mikro itu bunganya 3%. Ya, itu bisa diakses teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, kita juga meningkatkan semangat untuk menggunakan produk dalam negeri. Salah satunya kita akan mengundang. Sementara itu, pemirsa, larangan thrifting yang sebelumnya dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo membuat para pedagang di Pasar Senen marah karena merasa bisnis usaha barang bekas impor bukan baru kali ini saja dijalankan. Teriakan mempertanyakan kenapa mendadak dilarang, dan ini keluhan para pedagang ini pun juga sampai ke telinga Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki. Jadi begini ya, mengenai usulan pemerintah yang menghanguskan atau melarang, bahkan menghanguskan barang-barang impor, ekspor ini. Terus terang dengan kejadian yang ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong dan tiba-tiba ini, kami keberatan. Kenapa keberatan? Karena yang namanya regulasi, aturan atau kebijakan itu kan ada jenjangnya, ada tahapannya. Bukan diambil di situ, dibakar dan diekspos kemana-mana. Nah, satu itu. Yang keduanya, pikirkan juga side effect maupun impact-nya bagi kami para pedagang. Apalagi ini menjelang Ramadan. Tentunya kami pedagang ini membutuhkan, ya, membutuhkan. Bukan kami aja, keluarga kami, anak istri kami dan semuanya. Nah, ini semua membutuhkan, dan ini kenapa baru sekarang? Ini kami berdiri atau melakukan kegiatan ini sudah 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Persoalan ini tentu akan saya bawa ke Kementerian Koperasi dan UKM, Pak. Saya akan suarakan ke Pak Menteri langsung bagaimana teriakan para pedagang atas larangan ini, dan saya juga akan tanyakan apa yang menjadi solusi. Kang Teten. Halo Age, apa kabar? Apa kabar Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah baik. Sekarang ini itu kan banyak pelaku UMKM yang teriak karena katanya banyak barang impor ilegal nih yang masuk gitu kan. Terus ada lagi kalau masyarakat teriaknya ini ada larangan thrifting nih gitu kan. Kita jadi kehabisan akal untuk dapat penghasilan. Nah itu gimana sih Kang? Mungkin Kang Teten bisa jelasin nih ke masyarakat sekarang.
Ini nggak ada urusan dengan thrifting. Thrifting itu positif. Misalkan itu sama dengan recycle. Kita nggak ada urusan dengan budaya thrifting. Kita sedang mengangkat isu penyelundupan pakaian bekas yang itu memukul produk UM dalam negeri di pasar domestik. Lantas langkah apa saja dari pemerintah selanjutnya dalam menangani kasus thrifting tersebut? Selengkapnya kami kupas dalam program Inside Story with Anggi hari ini pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan ulah turis asing di Pulau Bali yang semena-mena sementara itu pemirsa semakin meresahkan, kami akan segera kembali dengan informasinya.